Ya banyak banget hal janggal yang terjadi di dunia ini. Bahkan sampai saat ini ada yang belum terpecahkan. Nah, hal yang mau gue bahas kali ini, wabah menari di tahun 1518. Wabah menari atau epidemi tarian pada tahun 1518 adalah kasus mania atau banyaknya orang menari lah ya, terjadi di Strasbourg atau Alsace. Ya kalau gua salah coba dikoreksi ya di kolom komentar. Bagian dari Kekaisaran Romawi, terjadi pada bulan Juli tahun 1518. Sekitar 400 orang selama berhari-hari tanpa istirahat menari-nari terus. Selama sekitar sebulan, beberapa dari mereka ada yang tumbang atau bahkan sampai meninggal, entah karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan. Setelah gue riset di Google dan cari-cari informasi di Google, ternyata kronologisnya itu wabah ini terjadi pada bulan Juli pada tahun 1518 ketika seorang wanita bernama Trofea atau Nyonya Trofea mulai menari dengan membabi buta di sebuah jalan Strasbourg. Peristiwa ini berlangsung selama 4 hari. Dalam seminggu 34 orang lainnya bergabung, dan dalam waktu sebulan ada sekitar 400 penari yang ikut bergabung dan didomisili oleh perempuan. Beberapa mereka tumbang karena kecapean, ada yang stroke, ada yang jantung, yang akhirnya sampai menimbulkan kematian. Bahkan dari suatu laporan, selama satu periode wabah tersebut bisa menewaskan 15 orang per harinya. Gila, 15 orang per hari. Sebulan udah berapa? Setahun udah berapa? Sedangkan ini tuh wabah belum terpecahkan. Karena apa? Sebenarnya belum jelas ya wabah menari itu kenapa, apa penyebabnya. Cuman di dokumen sejarah, termasuk di catatan kedokteran, di khotbah agama, atau catatan Dewan Kota Strasbourg, jelas-jelas menunjukkan bahwa para korban ini yang banyak meninggal ini sebabkan karena wabah menari itu. Ya tadi gue bilang, menari sampai ada yang capek, ada yang kena stroke, ada yang jantungan, yang akhirnya menimbulkan kematian tersebut. Pada saat wabah menari ini makin memburuk, bangsawan yang bersangkutan ini malah meminta nasihat ke dokter setempat dan mengesampingkan hal-hal gaib sama mistis gitu. Nah, si dokter ini malah mengumumkan bahwa ini tuh penyakit alami yang disebabkan oleh darah panas. Saat si dokter memberi resep obat soal pendarahan, nah di sini justru pihak berwenang malah mendorong si korban yang kena wabah menari itu, malah nyuruh mereka menari terus, bahkan disiapin fasilitas kayak panggung atau sebuah ruangan, gedung. Pihak berwenang melakukan ini karena percaya kalau si penari ini akan pulih jika menari siang malam. Jadi jatuhnya kayak rehabilitasi gitu ya, kayak kalau pakai narkoba sedikit lama berarti mungkin kayak gitu ya, kayak rehabilitasi gitu. Bahkan pihak berwenang ini sampai menyewa atau membayar musisi supaya si penderita ini tari terus. Alasannya sih biar penyembuhannya ini lebih cepat, lebih meningkat gitu ya. Kalau gue baca dari
teori modern. Teori modern ini menyebutkan bahwa wabah ini disebabkan oleh keracunan makanan yang disebabkan dari kimia yang beracun, yaitu dari jamur api yang umumnya tumbuh pada biji-bijian keluarga gandum, ya sejenis gandum gitu ya. Ada seorang pria bernama Waller berspekulasi bahwa tarian itu karena stres, di mana wilayah yang terkena wabah ini itu penuh dengan kelaparan atau penyakit, dan penduduknya pun cenderung percaya sama hal-hal tahayul gitu. Nah, gambar ini yang menggambarkan terjadi wabah menari pada tahun 1518 ini. Nah, ini diukir oleh Hendrik Hondius. Nah, ini menggambarkan 3 wanita yang terkena wabah menari tersebut. Ternyata ukiran ini dikerjakan berdasarkan gambar asli oleh Peter Bruegel, yang diduga si Peter ini menyaksikan wabah berikutnya yang terjadi pada tahun 1586 di Flanders. Udah beda tempat ya, bukan di Strasbourg lagi. Karena wabah ini yang aneh dan mengerikan ya, sampai menimbulkan kematian, sampai wabah ini dijadikan buku oleh John Waller yang berjudul Time to Dance, A Time Today, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Sampai dibuat buku gitu ya. Nah, untuk kita warga Indonesia mungkin udah merasakan ya, kalian pernah dengar gak beberapa waktu lalu ada yang terkena sindrom TikTok. Itu yang merupakan itu satu pria, satu wanita. Apa sama ya? Tapi yang sindrom TikTok sih nggak sampai mati sih. Ya jangan ya, ngeri juga kalau sampai mati. Cuman kalau dari keterangan yang laporan yang dari pria itu, malah sampai ada obatnya biar dia ngurangin nari-nari joget gitu. Menurut kalian gimana? Wabah menari 1518 sama sindrom TikTok di 2020 di Indonesia. Jadi wabah menari ini tuh belum jelas ya penyebabnya karena apa, bisa sembuh oleh apa. Saran gue sih buat kalian, kurang-kurangin lah yang nari, apalagi yang ikut TikTok. Jangan sampai kena wabah ini. Kan udah ada juga sindrom TikTok ini, janganlah kurang-kurangin. Ya segitu aja pembahasan gua tentang wabah menari tahun 1518. Kalau kalian suka video ini atau tentang hal-hal janggal yang lainnya pengen gue bahas, jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini. Jangan lupa di subscribe channel gue Ruang Ada, biar gue semangat terus buat videonya, ngebahas-bahas hal yang janggal-janggal lainnya. Oke.